Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi jahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-faslul awal la amalun illa binniyah. I'lam rahimakallahu anna niyata hiya asasul a'mal wa biha tasku jami'al af'al wa la yurfa'u amalun illa Allah ta'ala illa binniyah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anha fi qawlihi ta'ala la yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Qala sayyiduna al-imam Abdullah bin Alawi radhiyallahu anhu wa khassal hijrah alaihi salatu wassalam min baina sa'iril a'mal tanbihan ala kulli biba'din li'anna al-umum indal ulil afham anna al-akhbar laysa khasan bil hijrah bal huwa amun fi jami' syara'il islam intaha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita untuk berkumpul di majlis yang insyaallah penuh barakah ini, membahas bab yang selanjutnya daripada bab yang kedua. Di fasal yang pertama itu adalah al-faslul awal la amalun illa binniyah. Fasal yang pertama, tidak ada diterimanya amal kecuali tanpa niat. I'lam, ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau, annan niyah ya asasul a'mal, sungguhnya niat itu adalah pondasi daripada amal-amal kita. Tidak mungkin kita mendapat pahala daripada amal perbuatan kita kecuali tanpa disertai dengan niat yang ikhlas, niat yang bersih. Wabiha, dan dengan amal dan dengan niat tersebut tasku jami'ul af'al, maka akan diterima, maka akan menjadi bersih segala perbuatan kita, segala amal perbuatan kita. Wala yurfa'u amalun ilallahi ta'ala wal illa binniyah, dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amalun, suatu amal, illa binniyah, kecuali tanpa disertai dengan niat yang ikhlas, tanpa disertai dengan niat yang bagus. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanalullah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan diterima oleh Allah daging-daging dan darah-darah, maksudnya kurban daripada hewan kurban, walakin yanaluhu at-taqwa minkum, akan tetapi yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah at-taqwa. Qala, maka Ibn Abbas menafsiri daripada at-taqwa itu yanaluhu an-niyat, yang akan diterima ketika niatnya disertai dengan niat yang bagus, disertai dengan niat yang ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis daripada Sayyidina Umar ini menjelaskan bahwasanya beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyah, sungguhnya segala perbuatan itu hanya saja disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu perbuatan itu tergantung apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, dan barang siapa yang hijrah karena sebab Allah dan Rasulnya, maka di dalam hijrahnya tersebut dia mendapatkan pahalanya Allah. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena sebab ingin mencapai dunia, au imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia ya hanya sebatas apa yang dia niati di dalam hijrahnya tersebut. Di sini diceritakan bahwasanya dulu itu hijrah itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Rasulullah ke Madinah. Akan tapi
Nabi Muhammad SAW menegaskan barang siapa yang hijrahnya ingin ikut Rasulullah, ingin hidup bersama Rasulullah dan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di dalam hijrahnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena sebab ingin menikahi wanita yang ada di Madinah atau ingin mendapatkan dunia, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niati, ya cuma mendapatkan dunianya saja, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Haddad menjelaskan di sini wa khassal hijrah alaihi salatu wassalam min baini sa'iril a'mal, mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bab ini tentang perkara hijrah di antara amal-amal yang lainnya. Kenapa? Tanbihan ala kullin bi ba'din. Di sini peringatan bahwasanya itu adalah keseluruhan daripada sebagian amal. Maksudnya ya semua amal, tapi Nabi Muhammad di sini cuma memberi contoh hijrah, tapi untuk perkara-perkara yang lainnya tetap dianjurkan memperbagus niat di dalam segala amal ketaatannya kita. Li'annal ma'lum inda aulil afham annal akhbar laisa khassan bil hijrah, karena dapat diketahui bahwasanya orang yang memiliki pemikiran yang cerdas, yang memiliki pemahaman yang bagus, sesungguhnya kabar ini bukan khusus untuk hijrah saja. Kalau hijrah mengikuti Nabi maka akan mendapatkan pahala. Bukan hanya itu saja, tapi di dalam setiap amal perbuatan apapun, baik di dalam ketaatan, sholat, duha, niat mengikuti Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala. Bal huwa amun fi jami'i syara'il Islam. Itu adalah perkara yang umum di dalam setiap syariat-syariat Islam. Karena di dalam istilah balaghah itu ada itlaqul ba'd wa iradatul kull. Rasulullah maksudnya itu keseluruhan, tapi cuma di sini Rasulullah menjelaskannya atau menyebutkannya dengan perkara hijrah, karena yang populer waktu itu tentang hijrah saja. Tapi bukan cuma perkara hijrah tok yang dianjurkan dan yang memiliki niat yang tulus, akan tapi di dalam setiap amal perbuatannya kita diharuskan memiliki niat yang bagus, karena pentingnya niat di dalam amal-amal perbuatan kita. Dan niat itu juga mempengaruhi baik buruknya amal perbuatannya kita. Pernah diceritakan ada salah satu keluarga yang memiliki dua saudara, kakak dan adik ini memiliki kepribadian yang berbeda. Yang saudara satunya itu ahli maksiat dan yang satunya lagi ahli taat. Dan kedua saudara ini hidup di satu rumah yang sama. Tapi yang ahli maksiat itu di bawah dan yang ahli taat itu hidup di lantai 2-nya di atas. Nah, karena sering dia melakukan maksiat, si yang di bawah itu, maka dia ingin terlintas di dalam pikirannya dia untuk bertobat dan ingin untuk menghampiri kepada saudaranya yang di atas. Yang di atas sebaliknya, karena dia sering berlaku taat kepada Allah, ingin sekali-kalilah merasakan maksiat kepada Allah. Nah, suatu ketika turun di waktu yang sama, untuk yang atas turun ke bawah, yang di bawah ingin ke atas, ingin bertukar posisi lah istilahnya. Tapi takdir berkata lain, sehingga tangga di dalam rumah tersebut roboh dan orang keduanya tersebut meninggal. Yang di atas dicatat sebagai orang yang maksiat karena sebab dia ingin bermaksiat kepada Allah, dan yang di bawah karena dia ingin melakukan ketaatan, niat bertobat, maka dicatat dibangkitkan dalam keadaan orang yang ahli taat kepada Allah. Itu adalah pentingnya niat di dalam ibadah kita. Di dalam setiap apapun, bahkan di dalam makan pun kita dianjurkan untuk memperbagus niatnya kita. Kita kalau hanya makan untuk sekedar kenyang, ya sudah, dapatnya cuma kenyang saja. Tapi kalau kita makan untuk mendapatkan kekuatan, dan dengan kekuatan tersebut kita bisa melakukan ketakwaan dan taat kepada Allah, maka itu akan bernilai pahala. Sebagaimana yang disebutkan, lakin idza nawa bi aklihi kuwa li taatillahi ma qad nawa. Kalau kita makan karena sebab ingin kuat dan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala ketaatan tersebut. Jadi dari sekarang kita harus memperbaiki segala niat amal ibadah kita. Ke pasar, ya niat untuk belanja dan untuk memberi nafkah kepada keluarga kita. Yang bekerja mungkin ya niat dalam untuk mencari rezeki yang halal sehingga bisa memberi nafkah dan memberi kepada keluarga-keluarga kita yang membutuhkan. Semoga kita tercatat
sebagai orang yang berbagus niat dan bagus di dalam berniat. Hadzal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.